Oke guys, mengenai kemarin yaitu penangkapan Dr. Tifa dan juga Roy Suryo pagi-pagi bener. Nah ini Refli Harun ini mendapat telepon dari anak Dr. Tifa dan pada akhirnya Refli Harun ini mendatangi Polda Metro Jaya yang dikabarkan Dr. Tifa ini pagi-pagi bener ditangkap di kediamannya dan dibawa di Polda. Nah, mengenai tentang video-video kali ini ada beberapa video di sini, ada Refli Harun, ada Michael Sinaga dan juga ada Ade Armando dan juga ada Hotman Paris. Nah, yaitu mengenai tentang penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Mengenai tentang video kali ini, nah ini adalah sentilan Opung Parbelak, yaitu mengenai tentang mereka. Opung Parbelak ini merosting Refli Harun dan Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Nah, kali ini pastinya teman-teman akan dibuat tertawa-tawa oleh Opung Parbelak. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, kita langsung aja ya kita tonton video. Ada sebuah pemandangan yang sangat menyedihkan. Refli Harun terlihat galau. Galau dia. Ditangkap si Tiba, galau dia. Padahal istri bukan, saudara bukan. Kok bisa galau dia? Hatiku bertanya-tanya nih. Ada apa ya? Opung Parbelak, jangan kayak gitu kau. Refli Harun itu galau karena dia itu ya pengacaranya dari si Tiba. Kau nggak boleh kayak gitu, Opung Parbelak. Kok negatif kali apa pikiranmu? Cuman lah, lupa aku kalau dia pengacaranya si Tiba. Aduh, ya kita lihat dulu. Di rumah, Dokter Tifa di rumah juga. Semuanya di rumah. Di kediaman. Nggak ada pemberitahuan. Nggak ada. Penangkapan tidak ada pemberitahuan apa-apa ya? Nggak ada pemberitahuan. Saya pun baru dikasih tahu oleh putranya Dokter Tifa di telepon sekitar jam 7 kurang gitu. Jam 7. Ya, jadi dibawa ke Polda Metro mereka. Apa ada? Sebentar dulu, mana teman-temanmu yang lain? Kok cuma berdua kau? Mana yang lain? Hah? Biasanya rame-rame kalian satu gerombolan. Kok cuma berdua? Kalian di situ mau mendampingi klien atau lagi mau pacaran? Kok berdua-dua? Opung Parbelak nggak boleh gitu. Itu kan laki-laki sama laki-laki, Opung. Keterangan dari keluarga, Bang, ada berapa orang polisi yang datang atau begitu? Saya tidak sempat nanya, tapi ya mungkin lebih dari satu orang ya. Yang jelas ada penyidik namanya Pak Rosadi itu. Suntus si Michael Sinaga, berkurang narasumber. Terpaksa dia harus mewawancari sesama YouTuber. Masa YouTuber, narasumbernya YouTuber juga. Suntuk Michael Sinaga. Siapa lagi mau bikin narasumber ini kan gitu kan? Gak mungkin si Janes lagi. Tahu kalian siapa si Janes? Itu yang gampang sekali munculnya itu maki-maki Bapak Joko Widodo. Hah? Gak tahu entah siapanya si Michael Sinaga itu, entah tulangnya itu, entah mangburunya itu, entah ponakannya itu, gak tahu juga gue. Lihat dulu mukanya itu, muka kusut. Ke Roy Suryo dan ada penyidikan namanya Joko datang ke Tifa. Kayaknya mereka yang jadi pemimpin. Katanya anaknya Dokter Tifa katanya ngasih tahu sama siapa? Sama si Refli Harun. Kayak mana sih jadi pengacara? Masa anak-anak yang ngasih tahu? Maunya kalau udah kayak gitu, ya kan, apa namanya, kalau misalnya tersangka ditangkap seperti itu, tersangkanya bilang sama polisinya, tolong hubungi pengacara saya. Begitu yang betul. Masa jadi anaknya ngasih tahu pengacara? Aku nggak bisa bayangkan Refli Harun lagi ngopi-ngopi, dapat kabar dari anaknya Siti. Papa, mama ditangkap. Kok papa? Salah. Oh om. Salah sebut. Kok papa? Enggak lah. Minta maaf, Opung Parbelak nggak sengaja. Bukan papa, om. Mama udah ditangkap. Ada aja Opung Parbelak ini. Nggak sengaja atau sengaja?
Kalian ini. Dan tahu enggak kalian ya? Kemarin biar tahu kalian ya, si Tifa waktu ditangkap ya, waktu si Tifa ditangkap ya, apa katanya? Ini ulang tahun untuk Jokowi. Ditanya wartawan, bagaimana Bu Tifa? Bu Tifa bagaimana Bu Tifa tanggapannya? Ini jadi ulang tahunnya, jadi hadiah ulang tahun Jokowi. Aku kira cuman si Refli Harun yang hafal ulang tahunnya si Tifa. Ternyata Tifa juga tahu ulang tahunnya Bapak Joko Widodo. Gak nyangka ya, di antara mereka ternyata terjalin cinta segitiga. Cinta segitiga. Refli Harun hafal ulang tahunnya si Tifa hafal ulang tahunnya Bapak Jokowi. Aduh, jujur aja aku bilang ya, ini penilaian yang salah. Gak ada hubungannya sama ulang tahun Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo ulang tahunnya tanggal 21 besok hari Minggu, bukan tanggal 19. Kalau ditangkap tanggal 21 baru nyambung hadiah ulang tahun. Orang biasanya ulang tahun dulu baru kasih hadiah. Mana pernah ada orang ngasih hadiah dulu baru ulang tahun? Bagus-bagus kau Tifa. Inilah kau terlalu mendalami ilmu spirituality. Jadi kayak gini jadinya. Udah ditangkap masih menarasikan yang enggak lagi. Aduh, kita lihat dulu. Sebentar dulu, nggak salah lihat gue pakai celana pendeknya itu. Bapak kepolisian minta tolong dulu hargai orang dikit. Mantan menteri itu, kenapa nggak diizinkan dulu dia pakai celana panjang gitu? Pakai celana pendek dia. Tapi nggak lupa dia sama rompi oranye itu ya, ditentengnya terus kemanapun dia pergi. Nampak kali dia senang kali dia dapat baju baru. Aku kira biar tahu kalian bajunya itu ditinggalkan tadi mana gitu kan, ditentengnya terus. Ini akan adalah pekerjaan yang sia-sia. Ngapain ditenteng dipakai kayak gitu? Dia kan nggak pernah pakai baju warna oranye kan? Gimana kabarnya Gimana dok? Ada pesan-pesan nggak dok? Apa dok? Ada ulang tahun dok? Dok, pesan-pesan dok? Apa dok? Apa dok pesannya dok? Ada pesan-pesannya aja ya? Tahu kalian di mana ini? Mereka lagi dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Bayangkan kalian, Dokter Tifa nyuruh Bapak Joko Widodo supaya dia yang periksa. Sekarang malah dia yang diperiksa. Kepada Bapak Joko Widodo saya sarankan supaya saya periksa, biar saya treatment. Gue bilang sama kalian, jujur sampai sekarang ya, aku terserah kalian mau percaya atau enggak sama Polda Metro Jaya. Ya aku hargai, aku apresiasi mereka. Tapi kalau misalnya sempat bermain-main ini ya, si Roy Suryo sama si Tifa, kita nggak tahu loh. Nanti dia pura-pura sakit. Perhatikan kalian aja, kalau masuk dia sehat keluar pakai kursi roda, dengan alasan tekanan kesehatan, dia merasa tertekan, stres, makanya dia tumbang. Kita lihat nanti, kita kawal terus, jangan sampai ada cerita drama pura-pura sakit. Udah ku bilang sama kalian. Sedangkan Setia Novanto, kemarin biar tahu kalian ditetapkan jadi tersangka, ketika waktu mau ditangkap atau udah ditangkap, itu biar tahu kalian tiang listrik nabrak mobilnya. Bayangkan, tiang listrik yang nabrak mobilnya. Bisa terjadi. Tiang listriknya nggak apa-apa, mobilnya kenapa-kenapa. Wajar, karena mobilnya yang ditabrak tiang listrik. Jadi aku harapkan kepada Polda Metro Jaya dan juga Kejaksaan, tolong dikawal ketat. Jangan kami dengar lagi nanti ada drama pura-pura sakit, pura-pura ambeien, pura-pura usus buntu.
pura-pura bisulan pantatnya, pura-pura keputihan si Roy Suryo, pura-pura hernia nanti si Tiva. Sebentar dulu Mumpar bilang, bukannya terbalik itu. Harusnya Roy Suryo yang hernia, si Tiva yang keputihan. Kalau udah bawaan stres, ya itu semua bisa terjadi. Ya gejala-gejala mencret-mencret, mual-mual, sakit kepala, ambeien. Itu biasanya orang kalau stres kayak gitu. Roy Suryo, siap, Allahu Akbar. Bukan masalah Allahu Akbarnya itu, celanamu itu celana pendek. Sopan kau sigit. Celana pendek dia. Aduh, dan tahu enggak kalian ya kan? Siapa namanya si Kurnia ya, ngamuk-ngamuk biar tahu kalian sama wartawan, ya kan? Ngamuk-ngamuk gara-gara wartawan banyak pertanyaan yang mungkin agak sensitif. Langsung si Kurnia bilang apa? Kalian belum pernah ditersangkakan ya? Belum pernah jadi tersangka ya? Nggak enak tuh jadi tersangka. Nanti kita akan investigasi juga nih. Ya. Jadi ini tidak menghalangi. Sebentar dulu sebelum lanjut. Kebanyakan investigasi kau. Kebanyakan investigasi kau. Nanti dikit-dikit investigasi kau tanya Ugroseno. Dikit-dikit investigasi kau tanya Ugroseno. Nampak kali nggak punya ilmu kau. Investigasi apa kayak gini coba? Kebanyakan investigasi, kurang ilmu kau. Nanti kita investigasi, nggak taunya ujung-ujungnya di belakang layar. Pak Ugroseno gimana menurut Bapak? Replik. Apaan nih? Sumber boleh berkeberatan? Kan boleh. Masa tidak boleh berkeberatan? Berapa tersangka, Pak? Bro. Jangan gitu kalau ngomong tersangka. Kamu merasain dia tersangka kan? Dengar sendiri kan apa kata Kurnia. Jangan gitu kok ngomong kau. Enak aja kau tersangka. Kau nggak pernah jadi tersangka. Ibu, ya kalau dia jadi tersangka nggak di situ tempatnya. Dia itu wartawan bukan tersangka. Makanya suka-sukanya nanya. Kurnia, udah ku bilang sama kalian, semua orang ini kena mental. Bohong kalau mereka ini nggak kena mental. Saya tidak masalah kalau di penjara. Saya tidak masalah kalau misalnya masuk UI. Saya tidak masalah. Yang penting kita perjuangkan merdeka. Allahu Akbar. Menyebutkan nama-nama merdeka, kau menyebutkan nama-nama Allah, kau nggak boleh begitu. Ya kan, jalani aja hukum, jalani proses yang sedang berjalan. Angek dia, angek si Kurnia. Lagian wartawan ini udah tahu tersangka di situ ada beberapa orang ya. Jangan kasih pertanyaan-pertanyaan yang sensitif. Kita juga memberitakan apa adanya, Bang. Tenang, Bang. Kita juga tenang dong. Kita juga ikutan pengacara. Kita juga udah nyari berita. Tolong dong. Saya nggak ngaji. Saya keluarkan ini teman saya. Saya orang ngomong dong. Jangan ribut ya. Jangan mengganggu kita semua. Oke. Rebe dia nggak tahu rasanya kan? Belum pernah tahu ngerasain kan? Nongol Rustam Effendi, preman pasar Pramuka. Dikit-dikit pasar Pramuka. Yang Pratikno lah, Eko Sulistyo lah. Rustam Effendi, gimana? Aman mental? Apaan tuh ijazah Bapak Jokowi itu? Palsu. Untuk kalau perkara kemarin, ditunjuk ijazah, gue bilang tuh palsu. Itu palsu. Gak ada. Pasar Pramuka. Gue udah tahu kok siapa yang bikin. Orang teman-teman gue juga kok. Dak dik duk. Itu kan perasaan sekarang Rustam Effendi. Udah nggak ada lagi temanmu klarifikasi. Kemarin kok merasa kuat, nah? Ada Egy Sujana, Dana Hair Lubis, ada Rismond, cabut. Sekarang Roy Suryo sama Tiba cabut.
tinggallah kalian bertiga. Daripada bikin klarifikasi, lebih bagus kalian trio. Nyanyi kalian, bentuk vokal grup. Trio kalian, pencipta lagu. Kurnia, Rustam Effendi, Rizal Fadila. Tolong. Ini untuk Dokter Tifa dan Dokter Mas Roy, untuk Mas Roy ya. Oke. Nah, sekarang silakan Anda mengajukan pertanyaan. Saya tambahkan dulu ya, tadi yang disampaikan. Jadi tadi kita itu sebenarnya beliau itu akan dibawa untuk diperiksa. Nah, kita kan ada pilihan, periksa di dalam juga bisa, atau periksa di luar juga bisa. Tapi di sini dipaksakan untuk dibawa ke Kramajati. Jadi untuk itu ya kita keberatan di situ, karena dia yang bersangkutan juga di Kamlek tadi juga ada diperiksa. Jadi untuk itu kita keberatan, kita nego akan kita sampaikan seperti yang Pak Refli sampaikan tadi. Jadi Anda sepakat semua untuk itu. Ya, gitu ya. Jadi silakan bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, kawan-kawan semua mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Kami akan menjawab. Dan kemudian ada Pak Gubernur mantan Wakapolri di sini juga. Silakan. Tapi setelah itu kita bubar dan kemudian biarkanlah Dokter Tifa dan Mas Roy itu diperiksa dengan beradab, dengan keadaban, bukan sebagai bahan yang kemudian ini berkonfrontasi. Mohon maaf ya. Silakan. Sehingga tidak mau dikeluarkan dengan Dia tersangka kan sudah sejak tanggal 13 November. Pertanyaannya adalah, yang kita katakan ini adalah apakah dia melakukan sebuah kejahatan yang pantas ini ditangkap. Persoalannya. Tapi kan Pak, P21 sudah keluar belum? Kita tidak tahu P21 keluar atau tidak, tetapi intinya kita sedang memproses proses penangkapan yang tidak proper, tidak sudah tuntas. Bayangkan, ditangkap saja sudah tidak banyak, apalagi dalam tanda kutip dipamerkan. Itu yang kemudian kita merasa berkeberatan. Karena mereka ini bukan kriminal. Anda bisa bayangkan, kalau koruptor sih saya nggak mau pusing, pembunuh nggak pusing. Ini orang yang meneliti dokumen publik. Kriminal itu bukan cuma pelaku pembunuhan. Kriminal itu bukan cuma pelaku pembegalan. Kriminal itu bukan cuma pelaku korupsi. Setiap orang yang melakukan tindakan pidana itu sudah termasuk kategori kriminal. Nanya kau nampak kali kau baru belajar kau. Baru belajar ya. Repot memang kalau kuasa aku baru belajar. Aku yang terlalu pintar atau dia yang terlalu bodoh nggak tahu juga sih. Aku nanya aja sih dalam hati ya, kan berpikir gitu. Siapa lagi yang mau merekrut ini jadi pengacara nanti? Sedangkan untuk debut yang pertama kali aja kayak gini gagal. Belajar banyak dulu kok dari kosinusin dulu. Kita nggak tahu ya, apa sudah P21 atau belum. Ngapain kalian perlu P21 udah tahu atau belum? Itu hubungan antara relasinya antara kepolisian dengan kejaksaan. Kalau misalnya kejaksaan menyatakan bahwa saya berkas sudah lengkap, kepolisian berhak untuk menjemput paksa. Karena ada kemungkinan melarikan diri, walaupun nggak keluar negeri, kalaupun dicekal, ya, walaupun nggak keluar negeri sampai sekarang, contohnya Harun Masiku, kedengaran telingaku, itu nggak keluar negeri, kaburnya di situ-situ aja, ya kan? Itu dia. Aduh, Refli Harun, kasihan kali aku ngeliat kau. Beralih kau dari YouTuber menjadi pengacara, tahu kayak gini tetapnya aku jadi YouTuber kan? Gak usah jadi pengacara. Yang kemudian dokumen itu dipakai untuk jabatan-jabatan politik 5 kali. Dan kemudian ditersangkakan, dianggap melakukan pencemaran nama baik. Padahal kita tahu undang-undang tidak mengatakan demikian. Oke, ada lagi. Berarti sampai saat ini belum ada P21 Bapak di situ karena kepolisian. Sampai sekarang ini kita belum menerima surat formal atau pemberitahuan apapun bahwa ada P21, tetapi secara informal mereka mengatakan akan melakukan penyerahan pada Senin nanti. Kita tidak tahu apakah Senin nanti benar apa enggak, itu soal lain, tapi itu informasi yang kami dapat secara informal, bukan secara formal. Apa lagi? Ada lagi? Begini, ini bicara tentang berkas kan sudah dilimpahkan tanggal 13 Januari ya, 2026. Berarti ini berkas perkara ini sudah melebihi ketentuan apa yang diatur di dalam pedoman cara pidana maupun pedoman Kejaksaan Agung nomor 1 tahun, pedoman Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026. Berkas perkara kalau sudah dilimpahkan itu semua berarti sudah menjadi tanggung jawab jaksa. Berkas perkara kalau sudah dinyatakan lengkap berarti pihak kejaksaan atau jaksa penuntut menerbitkan P21. Nah, kalau sudah menerbitkan P21 berarti dalam maksimal 14 hari berkas perkara harus dilimpahkan. Tadi secara informal saya ketemu sama Pak Roy ya, di dalam
Dasar penangkapan tadi malam apa? Saya mendapat cerita sangat kecewa karena tata cara penangkapan yang pertama, ya, itu bukan tata cara penangkapan yang biasa, tapi luar biasa. Saya akan tidak ceritakan sampai bagaimana caranya masuk ke dalam rumah dan sebagainya, sampai memasuki kamar yang ada Bu Roy Suryo masih di dalam kamar seperti itu. Nah, saya tanya lagi, dasarnya apa Mas? Sampai ditangkap? Karena katanya dikatakan mengulangi perbuatannya. Mengulangi perbuatan apa? Kalau berkas-berkas sudah dilimpahkan, berarti semua yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka pemberkasan perkara tersebut harus berdasarkan petunjuk jaksa. Ada nggak petunjuk jaksa yang memerintahkan untuk menangkap dan menahan? Ya pasti ada lah. Mana berani kepolisian melakukan eksekusi penangkapan penahanan kalau tidak ada perintah dari kejaksaan? Bapak ini juga Wakapolri. Gimana sih Pak? Kok ilmunya segitu doang Pak? Aduh, Bapak belajar dulu lah Pak. Kalau nggak cocok Bapak jadi pengacara, jadi caleg, kan begitu? Hah? Jadi caleg kemarin gagal juga. Masa iya? Partai apa Pak? Nasdem. PSI dong Pak. Dan tahu kalian ya, Ugroseno dia apa namanya keberatan dengan cara penangkapannya Tifa ya sama si Roy Suryo. Katanya, kenapa sih penangkapannya kayak menangkap teroris saja? Saya sangat kecewa dalam hal ini karena tadi seperti Bu Dr. Tifa, penangkapannya seperti teroris. Beliau akan melaksanakan ujian. Begitu di dalam kendaraan mau keluar, dipepet dari belakang dan dari samping. Bu Tifa bukan teroris, bukan pelaku kejahatan yang serius. Ya, dari awal tidak ditahan. Penahanan itu kan ada kemenangan yang diberikan kepada. Sekarang begini Pak, kalau ku bilang sebetulnya yang mereka lakukan itu Pak lebih-lebih daripada teroris. Betul. Betul, lebih-lebih daripada teroris. Kalau teroris kan cuma membunuh Pak, mereka memfitnah Pak. Kan Bapak kan udah tahu sendiri ya, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Artinya Pak, mereka itu dosanya lebih besar daripada teroris. Karena mereka memfitnah. Fitnah Bapak Joko Widodo punya ijazah palsu, fitnah Bapak Joko Widodo memalsukan dokumen lainnya, fitnah Bapak Joko Widodo nggak pernah kuliah di UGM, fitnah Bapak Joko Widodo punya ibu dua, fitnah Bapak Joko Widodo lebih tua Bapak Joko Widodo daripada mamanya, fitnah Bapak Joko Widodo katanya perusak negara. Lebih daripada teroris Pak. Menurutku ya. Makanya aku bilang itu udah cara yang paling halus Pak. Kenapa bilang? Mana bisa Bapak bilang kayak gitu penangkapannya kayak teroris kan begitu ya kan? Sedangkan si Tifa aja waktu ditangkap ketawa kok dia. Senyum-senyum. Senyum-senyum kan? Ayo itu dia makanya gue bilang. Ada aja penangkapan teroris. Jangan pernah memframing lagi lah ya. Jangan pernah memframing yang enggak. Tahu kalian enggak ya? Waktu kalau nggak salah waktu mau dilakukan penahanan ya kan kurang tahu entah dilakukan penahanan atau apa. Farhad Abbas ya kan biar tahu kalian di apanya di videokannya si Roy Suryo lagi di ruang penyidik. Mungkin setelah penangkapan kali ya, setelah penangkapan. Kita lihat ini memang Farhad Abbas ini ya. Intipnya si Roy Suryo di ruang penyidik Bang. Gak ada kerja yang lain Bang. Suka kali ngintip-ngintip di atas penderitaan orang lain. Kalau orang udah menderita Bang, kau usah intip-intip lagi Bang. Ada aja Bang ini. Nah ini ada sedikit tanggapan dari Bang Hotman Paris Hutapea. Kata Bang Hotman Paris Hutapea ya, Bapak Kapolri sebaiknya mereka nggak usah ditahan Pak, jadikan aja tahanan kota atau tahanan rumah katanya. Kalau untuk saat ini ya jujur aja aku bilang Bang Hotman, aku kurang setuju dengan pendapatmu. Betul. Karena apa? Selama ini ya walaupun sudah jadi tersangka, biasanya orang kalau jadi tersangka ya kan mulutnya makin dijaga, makin berhati-hati. Ini makin gawat Bang. Perhatikan ini tangkapannya Bang Hotman. Bapak Kapolri yang terhormat, perkenankanlah saya memberikan saran
terkait penahanan Roy Suryo CS. Saya dalam posisi netral. Saya tidak pernah memberikan komentar apakah benar ijazah asli atau tidak. Saya dalam posisi netral, dan proses hukum biarkan terjadi karena sudah berjalan. Namun saran saya, mengingat situasi negeri kita sekarang ini, akan lebih bijaksana apabila terhadap Roy Suryo CS jangan ditahan di penjara, tapi lebih bijaksana mungkin tahanan rumah atau tahanan kota. Kasus ini sudah terkait dengan berbagai aspek, terutama aspek politik. Saya tidak mengatakan Roy Suryo bersalah atau tidak, namun situasi negeri kita ini membutuhkan kearifan dan kebijaksanaan. Sekalipun proses hukum terjalan terus, namun alangkah bijaksana tahan rumah aja atau minimum tahanan kota. Ya, itu saran saya. Saya tidak ada motivasi politik. Saya benci politik. Saya yakin Bapak tahu, sebelum Bapak mencapai pangkat kapten di kepolisian, saya sudah jadi pengacara dari Bapak Prabowo dan keluarganya sejak tahun 1998. Ya, jadi saya tidak ada maksud apapun, saya tidak memihak siapapun, hanya tolonglah demi negeri kita ini, cukuplah ditahan rumah atau tahan kota. Dan oke, kalaupun proses peradilannya berjalan terus, sebaiknya jangan ditahan. Kalau misalnya Siti terbukti dia melakukan penghinaan kepada Presiden Bang Hotman, nanti kira-kira dia cocok juga jadi tahanan kota nggak? Sekarang kan banyak dilaporkan dia kan? Kalau itu Bang Hotman gimana komentarnya? Lebih bagus dia masuk ke tahanan betulan atau tahanan kota jadi tahanan rumah? Jangan cuma masalah Suryo ini, ada apa Bang? Betul memang, ya kan, ini sudah aroma politiknya sangat kental. Justru itu makanya ya, jangan pernah kita ya mempergunakan hukum atau memperalat hukum untuk tujuan politik tertentu. Masa jadi lebih pintar aku daripada Abang? Itu kan tadi yang abang sebutkan itu kan saran ya Bang ya. Ya, jadi bukan kemutlakan di dalam hukum ya Bang ya. Jadi kalau kemutlakan di dalam hukum, kalau orang ya ada potensi untuk melakukan tindak pidana lagi ya seperti itu dan sudah dapat jadi tersangka, secepatnya harusnya ditahan. Kan begitu kan? Nah, salah satu orang paling senang ya Roy Suryo CS ini ditangkap itu adalah Ade Armando, karena beliau ini diehardnya Bapak Joko Widodo. Kita dengarkan bagaimana tanggapan beliau. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, akhirnya kita mendengar bersama-sama bahwa Mas Roy Suryo juga Mbak Tifa itu ditahan oleh polisi. Jadi selama ini kita sudah mendengar bahwa memang awal bulan ini dinyatakan berkas-berkas mereka berdua itu sudah cukup untuk diajukan ke pengadilan kan, ke proses pengadilan. Tapi kini ternyata ada satu langkah lebih jauh yang dilakukan oleh polisi, yaitu menahan mereka. Kita semua tentu saja bergembira karena kasus tuduhan ijazah palsu ini sudah berlangsung begitu lama, sudah menyita perhatian kita dan sudah menimbulkan konflik yang luar biasa di tengah masyarakat. Nah, mudah-mudahan kalau sekarang Roy Suryo itu ditahan, dia tidak bisa lagi ngomong sembarangan gitu ya di ruang publik, di televisi, di media, di medsos yang isinya penuh tuduhan-tuduhan terhadap Pak Jokowi. Betul. Jadi memang ada baiknya beliau ini ditahan dulu ya. Dan kemudian kita tunggu saja proses pengadilannya. Saya percaya melalui proses pengadilan kebenaran akan terungkap ya. Paling tidak yang terpenting lah ya, bahwa apa benar ijazah Pak Jokowi palsu. Saya sendiri sangat tidak percaya, tapi biarkan pengadilan yang memutuskan. Kemudian barangkali kita juga bisa berharap bahwa di pengadilan nanti akan terungkap sebetulnya Roy Suryo ini ada orang di belakangnya nggak sih? Karena selama ini proses ini kan udah berjalan begitu lama ya. Betul. Dan orang mempertanyakan kok demikian lama hanya untuk membuktikan bahwa ijazah itu palsu atau tidak. Nah, ada kemungkinan bahwa atau ada dugaan bahwa memang ada kekuatan-kekuatan tertentu yang mengintervensi nih proses penegakan hukum ini. Jadi bagus dia ditahan, mereka ditahan, kemudian akan diadili dan kebenaran mudah-mudahan akan menemukan jalan nanti di pengadilan. Jadi syukur alhamdulillah, puji Tuhan, mudah-mudahan keadilan bisa ditegakkan di Indonesia. Gabung PSI lagi yuk. Bang, PSI membutuhkan apa? Betul. Ayolah Bang. Biar makin kuat kita bila Bapak Jokowi Bang. Jadi betul yang disampaikan Bang Ade Armando ya,
terlalu bebas selama ini Roy Suryo, Tifa, dan lain-lainnya itu di ruang publik menjelek-jelekan Bapak Joko Widodo. Yang diracuni itu masyarakat. Betul sekali. Dan aku bilang, aku dorong untuk Polda Metro Jaya, ya, dan juga Kejaksaan, segera tetapkan juga, ya, tetapkan langsung P21 kan itu yang namanya Kurnia, Rizal Fadila, dan Rustam Effendi. Biar jangan dibawa-bawa lagi pasar pramuka. Segera. Perhatikan kalian, sekarang dia bawa-bawa pasar pramuka, besok dibawa-bawa pasar Minggu. Yakinlah kalian. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak, ya. Semoga, ya, tidak ada lagi drama-drama yang mewarnai penangkapan daripada si Roy Suryo dan juga Tifa, ya. Kita doakan juga yang namanya Kurnia, Rizal Fadila, Rustam Effendi juga ditahan. Meresahkan kan? Ya, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka.